daripada 1000 hari di tempat lain. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Adalah
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kristanti, saya jemaat dari GMI Efrata Palembang. Saya saat ini akan menyaksikan bagaimana dulu saya sangat bergumul sebagai seorang wanita. Di tengah-tengah pergumulan saya yang saya rasa cukup panjang, hampir 10 tahun lebih, saya tetap merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya bagi setiap kita. Saya menikah dengan suami saya tanggal 25 Februari 2001. Seperti keinginan orang yang menikah itu pasti pengen punya anak, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah 1 tahun lebih menikah, waktu itu kami belum ada tanda-tanda mendapatkan anak. Tapi ada satu janji firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya waktu saya membaca firman Tuhan. Dan saat ini juga akan saya bagikan dari Yesaya 4 ayat ke-10. Janji firman Tuhan bagi saya, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." 1 tahun, 2 tahun, kami ada konsul ke dokter, dan dokter memang menyatakan kami berdua ada masalah. Saya maupun suami saya. Sampai akhirnya kami pun sampai memeriksakan diri ke dokter yang di luar Palembang, kemudian memeriksakan diri ke dokter yang di Singapura. Mereka semua mengatakan kami tidak akan pernah bisa memiliki keturunan secara normal. Sampai akhirnya kami pernah mengikuti program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Singapura, dan program itu pun gagal total. Tahun-tahun berikutnya Tuhan terus berbicara melalui firman-Nya untuk menguatkan saya. Waktu pemeriksaan sperma suami saya itu, ternyata waktu saya lihat hasilnya, saya baca sebelum saya konsul ke dokter, semuanya nilai merah. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, ya kalau hasilnya begini, memang nggak akan mungkin kami itu memiliki keturunan secara normal seperti itu." Tapi sekali lagi firman Tuhan itu datang dalam hati saya. Sepertinya Tuhan memperdengarkan suaranya bagi saya. Dalam Roma 4 ayat ke-18. "Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Saya langsung aminkan peneguhan dari Tuhan ini. Saya langsung aminkan, Tuhan, walaupun kenyataan yang kami terima saat itu rasanya mustahil, tapi saya mau pegang firman Tuhan ini. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, saya mau percaya bahwa Allah saya Allah yang sanggup, Allah saya Allah yang luar biasa, Allah yang ahli mengubah kemustahilan menjadi satu hal yang tidak mustahil baginya. Tahun demi tahun, akhirnya sampai tahun 2010, saya sudah rasanya lelah. Tiap hari saya harus konsumsi obat, konsul ke dokter. "Tuhan, saya nggak mau lagi. Saya mau tetap hanya percaya kepada Engkau." Kalau sampai saat itu Tuhan belum kasih
saya tahu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan untuk hidup saya, untuk hidup kami. Saya bilang, Tuhan, kalau saya diberikan anak, saya puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Tapi kalaupun tidak diberikan anak, hidup saya akan terus memuliakan Tuhan. Saya doa itu terakhir. Setelah doa itu saya plong, tidak ada beban lagi rasanya. Dan saya tahu firman Tuhan pun setelah saya doa itu ngomong lagi. Dari 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya sangat bersuka cita, saya plong setelah doa itu kira-kira bulan Juni 2010. Bulan Oktober 2010 saya dinyatakan dokter hamil secara normal. Tuhan yang memberi, tidak ada campur tangan obat-obatan sama sekali. Benar-benar Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kuasanya bagi saya. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih menantikan jawaban doa. Tuhan itu Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa. Tetap yakin dan percaya bahwa Dia satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mengikut Tuhan tidak selalu diperhadapkan dengan jalan yang lurus. Seringkali mengikut Tuhan diperhadapkan dengan jalan yang berbatu, bahkan diperhadapkan dalam lembah kekelaman. Tapi satu hal yang Tuhan mau, Tuhan ingin hidup kita tetap fokus hanya kepada Dia, tetap percaya hanya kepada Dia. Dan Tuhan ingin kita terus ada di dalam Dia, di dalam pengenalan akan Dia melalui firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca setiap hari. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo. Apa kabar semua? Puji Tuhan, semua yang ada di studio diberkati pada saat ini. Kesaksian yang sungguh meneguhkan, menguatkan, ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang dalam acara kita Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Dan kita bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang luar biasa. Bagaimana menjadi seorang wanita yang tangguh di tengah krisis. Saudara diberkati dengan pujian yang dinaikkan oleh Ibu Shirley. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Jika bersama dengan Kristus, jika bersama dengan Bapa, apapun masalahmu, engkau pasti sanggup, engkau pasti kuat menghadapinya. Engkau juga telah mendengarkan bagaimana indahnya kesaksian yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Yuliana Kristanti. Sungguh satu pergumulan yang tidak mudah. Selama 10 tahun baru Tuhan mendengar, menjawab. Karena memang itu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada hambanya. Pemirsa terkasih, berbicara tentang wanita yang tangguh. Saya percaya semua kita, bukan hanya wanita, tetapi semua mau menjadi orang-orang yang tangguh dan tangguh di dalam Tuhan. Oke, saat hari ini kita telah kedatangan narasumber, ya, Pendeta Pak Simanjuntak dari Gereja HKI, ya. HKI, salam Amang, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Oke, Sehat, ya. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan, ya, kepada Amen. kita untuk boleh melayani Dia. Ya. Dan beberapa waktu lalu saat kita berjumpa di bandara dan
Dan kita berbicara tentang pelayanan yang ada di mimbar agama Kristen ini. Tapi pada saat itu dalam hitungan minggu langsung lockdown. Dan hari ini kesempatan Tuhan berikan kepada hambanya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah iklan-iklan yang berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik satu hari di pelataranmu
tempat lain. Pemirsa terkasih, Anda bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Jika saya bertemu kembali dan kami yang ada di studio dengan Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada di tengah-tengah pandemi seperti ini, masalah dan pergumulan yang luar biasa di tengah dunia, bangsa dan negara kita, keluarga, bahkan kehidupan pribadi kita. Tapi Engkau saat ada selalu bersama dengan Bapa, Engkau sanggup dan kuat. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Simanjuntak. Silakan Pak Pendeta untuk membacakan bagian ayat di mana hari ini kita akan berbicara tentang wanita tangguh di tengah krisis. Ya. Shalom. Salam. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita bisa berbagi akan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Sesuai dengan kesaksian Ibu Juliana tadi ya. Di sini bisa kita baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Bagaimana pergumulan Hana agar Tuhan menjawab doanya dan Tuhan memberikan anaknya, sama seperti kesaksian tadi. Demikian firman Tuhan, saya baca dulu. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih Pak Pendeta untuk ayat firman Tuhan yang luar biasa, dan kita diawali dengan kesaksian yang tidak kebetulan ya. Karena memang sebenarnya hambanya juga kita doakan untuk bisa menyampaikan kesaksian ini gitu ya, dan karena berhubungan dengan tema wanita yang tangguh di tengah krisis ini ya. Baik Pak Pendeta, silakan juga mungkin sambil menanggapi tadi kesaksian. Ya, terima kasih. Dengan pergumulan yang dialami Hana, dia seorang perempuan yang tangguh. Ketangguhannya bisa kita lihat bagaimana dia bisa hidup dengan hati yang bisa dikatakan remuk, sebab Tuhan sudah memponisnya
untuk tidak dapat lagi mempunyai anak. Ya. Satu keputusan yang dibuat oleh Tuhan kepada seseorang itu keputusan yang sangat menyakitkan. Nah, saudara-saudara, sebagai perempuan yang tangguh, Hana sabar dengan keputusan Tuhan. Tapi dia yakin bahwa keputusan Tuhan itu Tuhan juga akan bisa ubah demi untuk kebahagiaan daripada manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa seseorang yang tidak mempunyai anak, kalau di dalam bangsa Israel itu boleh diceraikan. Ya. Boleh diceraikan. Sama seperti di dalam kami orang Medan atau orang Batak. Kalau seorang perempuan itu tidak bisa melahirkan, maka bisa diceraikan. Dan apabila dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki, maka si perempuan itu akan mengizinkan suaminya untuk kawin lagi sehingga dia dimadu. Jadi kalau kita lihat ini dengan kondisi kehidupan daripada Hana ini, dia tangguh dan mengizinkan suaminya Elkana untuk menikah lagi. Agar apa? Supaya Elkana mempunyai anak. Agar ada yang meneruskan silsilah keturunan daripada keluarga Elkana. Sama dengan seperti kita di orang Medan atau orang Batak. Akan menikah lagi walaupun sudah mendapatkan anak perempuan, kalau tidak mendapatkan anak laki-laki. Tetapi itu zaman dahulu. Zaman dahulu. Kalau sekarang tidak begitu lagi diperdulikan itu, yang walaupun masih ada hal-hal yang sedemikian, ya. Jadi kalau sekarang tidak mempunyai anak dengan iman yang sudah teguh, ya sudah mengadopsi, sudah mengadopsi. Dan itu karena konteksnya berhubungan dengan budaya ya, Pak Pendeta, betul ya? Jadi budaya Israel pun juga hampir sama dengan budaya orang Batak gitu kan. Sebenarnya konstruksi Tuhan sendiri itu kan dalam pernikahan di Kejadian itu adalah sampai maut memisahkan. Artinya tanpa mendapat anak itu tidak menjadi satu persyaratan gitu ya, bahwa pernikahan itu boleh berpisah atau bercerai begitu ya kan, kalau konstruksi Tuhan ya. Tapi kalau budaya gimana kalau menurut Pak Pendeta? Justru di budaya itulah yang mengizinkan untuk berpoligami, untuk menceraikan istrinya. Makanya ada kawin dan cerai. Tapi di dalam Alkitab itu sudah jelas bagaimana pernikahan Adam dan Hawa, pernikahan yang mono. Jadi mereka itu satu laki-laki dan satu perempuan, dan tidak boleh bercerai kalau tidak diceraikan oleh kematian. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu di dalam Matius 19 ayat 6. Jadi haruslah kematian itu yang menceraikan. Tapi adat dan kebiasaan orang Israel Yahudi akan membolehkan seseorang itu boleh menikah lagi untuk beristri 2, 3, 4 demi untuk dapat mendapatkan keturunannya. Jadi itu hanya karena faktor budaya saja ya, bukan sesuatu yang diperintahkan gitu ya, bukan sesuatu yang dirancang oleh Tuhan. Tidak, tapi itu menjadi suatu adat kebiasaan saja, yang sudah menjadi tradisi di dalam kehidupan orang Israel. Dan itu juga yang dilakukan oleh Elkana dengan izin daripada Hana, supaya Elkana itu kawin lagi dan mengambil perempuan yang lain untuk dapat memberikan keturunan buat suaminya. Sama seperti Abraham, bisa kita lihat bahwa Abraham itu juga oleh Sarah mengizinkan, silakan kawin lagi dengan Hagar supaya engkau bisa mendapatkan anak. Sama seperti yang dijanjikan Tuhan, biar keturunanmu banyak. Tapi nyatanya
bukan daripada Iya. anak daripada Hagar yang akan meneruskan keturunan bangsa Israel, harus daripada Sarah. Karena itu sudah janji Ya, Tuhan. sudah ya? janji Tuhan. Iya. Oke, kalau kita kaitkan dengan konteks wanita tangguh, apa masalah yang dihadapi oleh Hana ini sesungguhnya adalah masalah yang sangat berat ya. Ya. Masalah yang sangat rumit, dan kita melihat di situ bagaimana sikap Hana dan membuktikan kalau dia adalah wanita yang tangguh ya. Ya. Dimana nanti akan Pak Pendeta lanjut jelaskan untuk bagian itu. Bagaimana seorang wanita yang tangguh dalam menghadapi setiap persoalan. Mungkin kalau untuk konteks hari ini Pak Pendeta, wanita-wanita ini menghadapi persoalan apa? Kalau tadi untuk berbicara tentang keturunan ya, bagaimana kita harus tetap tangguh di saat kita menghadapi setiap masalah dan pergumulan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah masalah apa yang kita hadapi di masa-masa sekarang? Ya. Khususnya para wanita ini yang Ya. Pak Pendeta boleh lihat. Jadi wanita-wanita yang tangguh, semua ibu-ibu ini wanita-wanita yang tangguh ini semua ya. Jadi di mana ketangguhannya? Siap menghadapi masalah. Siap menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah tidak langsung frustrasi. Iya. Nah, itu tuh ketangguhan daripada seorang perempuan. Sama seperti Hana, bisa kita lihat. Dia tangguh dan sabar. Jadi seorang perempuan yang tangguh adalah perempuan yang sabar dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tidak bersungut-sungut. Jadi gak bersungut-sungut. Dia yakin sama Tuhan bahwa apa yang menjadi penderitaannya Tuhan akan jawab. Amin. Nah, Tuhan akan jawab. Maka sama seperti tadi Ibu Juli yang mempunyai suatu penderitaan yang sangat dalam, dan dia berjuang yakin atas firman Tuhan dan Tuhan menjawab. Iya. Hana juga demikian. Dia tangguh karena dia mampu menghadapi madunya di rumah walaupun selalu diejek. Iya. Nah, itu suatu cobaan yang sangat besar terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Tapi perempuan tangguh, dia sabar menghadapinya. Setiap saat itu si Penina selalu mengejek-ejek si Hana ini. Apa dikatakan? Perempuan mandul, perempuan berdosa, gak bisa memberikan anak, gak bisa membahagiakan suami. Hati siapa yang tidak teriris? Jadi mungkin ibu-ibu juga mengalami persoalan yang sedemikian, dengan cobaan-cobaan di tengah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, anak-anak yang susah diatur. Perempuan yang tangguh akan kuat menghadapi dengan kesabarannya. Amin. 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 Baik, Ibu Yuliana, tadi kan banyak sekali ya ayat firman yang menjadi dasar ya, menjadi dasar kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita. Apa yang menjadi rahasia sehingga Ibu tangguh? 10 tahun loh, ndak gampang. Sampai kemana-mana loh, bukan cuma di Palembang, di Indonesia, sampai ke luar negeri. Bahkan mencoba untuk melakukan bayi tabung juga. Gimana menghadapi kondisi orang-orang di sekitar kita, keluarga, lingkungan sosial gitu kan ya. Itu pasti ada semua kan, karena ini pengaruhnya besar sekali. Apa yang membuat Ibu sehingga begitu tangguh dan kuat? Kalau dari keluarga itu ya, yang saya rasa itu keluarga sangat mendukung. Itu cukup bagi saya, Bu. Yang penting saya jalan bersama Tuhan, keluarga saya dukung. Selebihnya orang lain mau apa, terserah. Mau ngomong saya apa, terserah. Saya nggak akan dengar. Yang penting saya mau tetap pegang Tuhan saya, Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu tanpa kadang tidak pernah kita bisa pikirkan caranya seperti itu ya. Menurut saya dulu mungkin dengan mengikuti bayi tabung itu caranya Tuhan, tetapi ternyata Tuhan bilang itu bukan. Saya mau menunjukkan, Tuhan mau menunjukkan ini cara saya untuk memberkati kamu.
yang orang lain bahkan dokter bilang tidak mungkin. Tapi bersama dengan saya, bersama dengan Tuhan, itu mungkin. Amin, amin. Luar biasa. Jadi intinya tuh kalau dilihat tuh kembali ke Tuhan ya, Pak Pendeta ya. Kembali ke Tuhan. Setiap masalah dan pergumulan yang ada gitu ya, selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita dapat menyaksikan acara ini Mimbar Agama Kristen TPRI Sumsel setiap hari Sabtu jam 2 sore, dan kita tentu diberkati saat kita menyaksikan, dan juga ada puji-pujian yang boleh kami naikkan, dan itu memberkati baik dari pujian solo maupun pujian bersama. Itu dari anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, dan kita naikkan lagi di tempat ini untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah yang berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
pasti yang terbaik. Kadang kita berpikir dengan segala cara kita, usaha kita akan menolong Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita menyusahkan diri kita sendiri. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita sudah mendengar kesaksian 10 tahun, Hana bertahun-tahun ya, baru diberkati oleh Tuhan. Dan dia memiliki keturunan yang luar biasa. Bahkan Abraham sekian puluh tahun baru mendapatkan keturunan. Semua ada waktunya, begitulah kata Salomo di dalam pengkhotbah. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut apa yang ditanam. Begitu juga ada waktunya menikah, ada waktunya untuk punya anak. Ada waktunya ada pergumulan, ada waktunya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik kepada Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Baik Pak Pendeta, sebelum kita melanjutkan, Ibu-ibu silahkan makanannya, ada kue, silakan ada minuman, ayo silakan sambil dinikmati ya, sambil diminum, juga ada roti, silahkan. Oke, baik Pak Pendeta. Kita teruskan perbincangan kita pada saat ini tentang wanita tangguh. Kenapa ya? Apakah wanita ini punya persoalan yang lebih besar dari dari laki-laki atau bagaimana kok harus ada wanita tangguh nih? Ya. Kalau pria tangguh di tengah krisis ada nggak Pak Pendeta? Ya pasti ada juga. Pasti ada juga ya. Ada juga. Tapi ini judulnya luar biasa, wanita tangguh di tengah krisis. Iya, silakan Pak Pendeta lanjut. Kalau laki-laki mendapatkan persoalan, biasanya akan lari ke minuman. Itu akan lari ke minuman, sehingga tidak penyelesaian yang dicarinya, justru menimbulkan persoalan yang baru. Tapi kalau seorang perempuan menghadapi masalah, dia tangguh dan kuat untuk menghadapinya dan menyelesaikannya. Sama seperti tadi nyanyian Waktu Tuhan. Memang waktu Tuhanlah ketika Elkana bersama dengan keluarga dan anak-anaknya pergi ke Shilo. Ini suatu tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka harus beribadah sekali setahun ke Bait Allah. Pada waktu itu masih di Shilo, belum di Yerusalem. Dan mereka melakukan ibadah di sana. Namun Hana dengan hati yang sangat tulus, ikhlas, berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar rasa sakit hatinya, dalam tanda kutip lah itu ya, rasa sakit hati karena selalu diejek, dihina, direndahkan oleh madunya si Penina. Maka dia curahkan itu kepada Tuhan di Bait Allah, dia menangis. Hatinya berbicara kepada Tuhan, mulutnya umat kamit, dan itu yang dilihat oleh Eli. Dan apa yang menjadi suatu keputusan yang sudah digariskan oleh Tuhan kepada Hana ini, Tuhan ambil kembali keputusan itu karena ada doa yang begitu hebatnya naik ke hadirat Tuhan, sehingga Tuhan mengubah keputusan itu. Maka Eli mengatakan, doamu dijawab Tuhan, engkau akan melahirkan anak. Itu yang sangat luar biasa. Ya. Tangguh banget. Dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Maka Tuhan ubah keputusannya. Dan Tuhan buka kembali rahim daripada Hana untuk bisa memberikan anak. Dan pada waktu itu Hana berjanji kepada Tuhan dan dia bernazar, jika engkau Tuhan memberikan anak itu bagiku, maka aku akan menyerahkan anak itu kepadamu Tuhan. Dan itu diserahkannya. Ya, Samuel diserahkan kepada Eli dan
mereka tinggal bersama-sama di Bait Allah. Iya, dan ada dalam binaan Imam Eli ya. Jadi kalau kita melihat memang di sini wanita dalam menghadapi krisis itu ya, dalam menghadapi badai dalam hidupnya, kuncinya adalah dia datang kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Juga ada usaha-usaha dalam artian di sini dia berdoa sungguh-sungguh loh, dari tempat dia tinggal di Bethlehem, di mana di Elkana gitu ya, dan dia harus ke Silo ya, itu dalam ritual atau acara daripada bangsa Israel, dan setiap tahun dia ke sana untuk mencari Tuhan, sampai dikatakan bahwa dia komat kamit mulutnya, orang dipikir sebagai perempuan gila oleh Imam Eli. Oke, nah di antara wanita yang di sini pun juga banyak sekali yang menghadapi krisis dalam kehidupan mereka. Tetapi kita mau mendengar tentang bagaimana cara atau sikap mereka sehingga mereka boleh kuat sampai hari ini. Kak Reni ya, di tengah krisis persoalan hidup ya yang sangat berat gitu ya. Apa rahasia kakak menghadapinya sehingga tangguh sampai hari ini boleh kemana-mana dan begitu semangat, kuat dan boleh bersama kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Sudah hampir 3 tahun saya melewati masa-masa yang boleh dikata sulit. Tapi kembali seperti kata Amang juga kepada Ibu Yuliana, bahwa kembali kita kepada firman Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Dengan kekuatan kita juga kita tidak pernah mampu. Saya juga melihat ini seorang Hana yang sangat perlu dicontoh. Dan ketika dia juga dapat rema firman dari seorang Nabi Elia, Nabi Eli, dia dikasih firman bahwa pulanglah, kau akan mendapatkan. Dia mengimani, dan di saat itulah dia sudah tidak berpuasa lagi, dia sudah makan. Disitulah contoh juga yang saya lihat, bahwa ketika kita juga di dalam pergumulan, dalam sakit, dalam hal apapun, ketika kita dapat rema firman, kita harus mengimani itu, bahwa yakin kita percaya bahwa Tuhan akan memberi apa yang sudah kita doakan. Amen. Di dalam seorang Hana juga kita melihat kesabaran, iman yang teguh. Dan itulah yang perlu kita contoh sebagai kita wanita-wanita tangguh di dalam persoalan apapun, di dalam sakit apapun. Itu yang bisa kita lihat dari seorang Hana. Itulah Bu Silpi, bahwa saya melewati semuanya juga bersama Tuhan sampai sekarang. Karena sampai sekarang pun saya juga mengalami hal-hal yang kadang-kadang saya secara tubuh sendiri, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya secara badan saya tidak sanggup. Kadang-kadang saya bilang gini, kalau Tuhan izinkan saya pulang, saya siap pulang. Kadang-kadang sakit sekali memang. Ada saat-saat badan saya begitu sakit, begitu kadang-kadang tidak kuat. Tapi itu kembali bahwa hidup saya ada di dalam kendali Tuhan. Saya sih ingin pulang, tapi kalau Tuhan belum izinkan pulang, berarti saya menjadi saksi untuk kebaikan, untuk penyertaan Tuhan. Jadi hal-hal praktis apa yang biasanya kakak lakukan di saat ngedrop ya? Karena ini kan cancer, udah di stadium yang 3 gitu ya. Dan kita melihat benar-benar tangguh, benar-benar kuat gitu loh ya, menghadapi situasi ini, bahkan selalu menjadi kesaksian yang luar biasa. Apa yang kakak lakukan saat sudah? Yang jelas yang saya lakukan ketika saya di dalam titik-titik yang secara fisik lemah, saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan peluk saya, peluk saya. Bersama Tuhan aku bisa melewati ini. Kalau secara badani aku memang tidak kuat Tuhan, sakit sekali kadang-kadang. Di situ saya memang bukan dalam arti putus asa, tapi saya memang bilang, Tuhan saya mau kembali ini, karena saya yakini bahwa di rumah Bapak tempatnya lebih indah, tidak ada penyakit, tidak ada lagi gitu. Itu iman saya. Tapi dalam konteks yang bukan putus asa. Saya banyak menyembah kalau dalam keadaan yang sangat drop. Saya bernyanyi dan saya bayangkan saya dipeluk Tuhan. Itu yang buat saya kuat. Itu luar biasa. Terima kasih ya Kak Reni.
hal-hal praktis apa? Toh kita memang mengimani kan Tuhan itu ya Pak Pendeta ya. Kita percaya Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Tetapi kita boleh dengar saat saya ngedrop, saat saya benar-benar rasanya sudah menyerah dengan kondisi menyerah dalam artian bukan menyerah ini ya. Dia mengatakan bahwa saya memuji, menyembah Tuhan dan saya sedang merasakan dipeluk Tuhan ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sedang berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Wanita tangguh di tengah krisis, engkau semua tangguh jika engkau ada di dalam Tuhan. Sebab itu masalah pergumulan apapun jangan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tetap di posisi saudara, kami segera kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Luar biasa kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Diangkat dari konteks Hana, bagaimana dia bergumul tentang keturunan. Tapi Anda melihat bagaimana seorang perempuan yang dalam situasi yang begitu berat, dia hanya percaya kepada Tuhan dan dia lakukan. Dia mengimani, dia mencari Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan ringkasan atau kesimpulan yang boleh disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Simanjuntak. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih buat Pendeta Ibu Silvi yang sudah membawakan kita dalam acara ini, yang boleh kita lihat dengan wanita yang tangguh di dalam krisis, terutama pada masa COVID-19 ini. Marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan, jangan terus putus asa. Kita harus yakin bahwa Tuhan mampu menyelesaikan segala pergumulan kita. Amen. Karena kalau sudah Tuhan bersama dengan kita, Dia pasti akan menjawabnya. Karena dengan peristiwa COVID-19 ini, banyak hal yang menjadi persoalan yang terjadi di tengah kehidupan kita. Tapi melalui kuasa Tuhan, pasti kita bisa menang dan menyelesaikannya. Amin. Istri saya juga pernah kena ikut tertular atau terpapar COVID-19. Ibu Melda juga sudah pernah. Jadi dengan cobaan itu, mari kita teladani Hana supaya kita bisa menang dalam segala persoalan kita. Mari kita menjadi wanita-wanita tangguh di tengah keluarga dan menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita akhiri acara kita pada saat ini. Kita tutup dalam doa dan dipimpin oleh Pak Pendeta. Silakan. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
untuk firman yang sudah kami renungkan pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk memahami, mengerti, serta mengamalkannya. Biarlah ibu-ibu kami yang hadir di sini dan pemirsa bisa paham dan mencontoh, meneladani daripada hamba-Mu Hana. Begitu beratnya cobaan yang dialaminya, tetapi dia tetap berkeyakinan kepada Tuhan, sehingga pergumulan masalah yang dihadapinya bisa Tuhan jawab, sehingga dia bisa mendapatkan keturunan kembali. Keputusan yang sudah Tuhan ambil bisa diubah demi kebahagiaan daripada manusia itu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Engkau memberkati semua ibu-ibu yang ada di Indonesia ini, di Sumatera Selatan, dan juga pemirsa yang menyaksikan tempat ini. Biar mereka tangguh menghadapi masalah. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Amin. Kalau aku cari damai.